bersama dengan Tuhan Yesus. Ada lagu rohani yang berbunyi seperti ini. Bersama-sama dengan Yesus kami melakukan perkara yang besar. Bersama-sama dengan Yesus kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi bersama dengan Yesus. Dan lagu ini sejalan dengan Mazmur 60 ayat 14 yang berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan benar-benar hidup setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, khususnya di masa pandemi ini. Hanya dengan bersama dengan Tuhan Yesus kita akan dimampukan untuk menghadapi semuanya. Bila kita berjalan sendirian, kita tentu tidak sanggup menjalani hari-hari kita dengan sukacita di masa pandemi ini. Oleh karena semua dampak yang ditimbulkannya, kita tahu bahwa musuh kita, yakni setan, akan selalu berusaha memenuhi hati kita dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan. Kita perlu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita perlu selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus di dalam kita lebih besar daripada semua serangan setan atau roh jahat kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada kisah mengenai seekor beruang kecil yang suka berjalan berkeliling di hutan tempat tinggalnya. Suatu kali ada seekor harimau yang hendak memangsa beruang kecil ini. Ketika beruang kecil ini melihat harimau tersebut mulai mendekat untuk menerkamnya, ia sangat ketakutan sehingga ia tidak dapat bergerak lagi. Ia hanya terdiam ketakutan di tempatnya. Dan harimau itu pun makin lama makin mendekat untuk memangsanya. Tetapi kemudian ketika jaraknya hanya tinggal beberapa meter saja lagi, harimau ini tiba-tiba berhenti. Sepertinya ia sangat terkejut. Dan kemudian ia berbalik dengan cepat dan segera meninggalkan beruang kecil itu. Ketika beruang kecil itu melihat harimau itu tidak jadi memangsanya, ia pun merasa lega. Bahkan ia merasa dirinya hebat dan mulai berpikir, ternyata kalau dari jarak yang dekat, harimau itu takut kepadaku. Mungkin badanku kelihatan besar untuk harimau itu, sehingga ia lari meninggalkanku. Tetapi yang sebenarnya terjadi ialah induk beruang kecil tersebut melihat anaknya dalam bahaya dan segera berdiri di belakang anaknya untuk membelanya. Maka harimau itu pun ketakutan melihat induk beruang yang sangat besar dan ganas itu. Lalu ia pun berbalik dan melarikan diri. Harimau itu sama sekali tidak takut kepada beruang kecil, tetapi ia sangat takut kepada induk beruang besar yang bersama beruang kecil itu. Demikianlah Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus akan membela kita, menopang kita, dan melindungi kita, sehingga musuh-musuh kita tidak akan dapat bertahan melawan kita. Semua setan, kuasa kegelapan, segala kutuk dosa tidak akan dapat bertahan melawan Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Ingatlah Roma 8 ayat 31 yang berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Jadi jika Tuhan Yesus ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Oleh karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah Raja segala raja, dan Dialah Tuhan segala Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sendiri telah berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan Yesus sudah menjanjikan Ia akan bersama dengan kita, menyertai kita anak-anaknya yang percaya kepadanya dan yang patuh kepadanya di dalam melaksanakan perintah agung. Biarlah walaupun kita masih berada di masa pandemi ini, kita tetap berusaha untuk terus memberitakan Injil dan memuridkan dengan hikmat Tuhan, dengan apa yang dapat kita lakukan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan perkara yang besar. Janganlah kita pernah berhenti dalam memberitakan kasih Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah di masa pandemi sekarang ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap beriman, tetap maju setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan tetap berkemenangan, karena Tuhan Yesus ada beserta kita, dan Tuhan Yesus ada di pihak kita. Seperti kisah induk beruang tadi, Tuhan Yesuslah yang sanggup melindungi kita dari semua mara bahaya di dalam dunia ini. Kuasa Roh Kudusnya jauh lebih dahsyat dari semua kuasa setan yang menyerang dan menipu kita. Betapa teguhnya perlindungan Tuhan Yesus kepada kita. Betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus yang tersedia untuk menaungi kita dan menyertai kita. Biarlah sejak saat ini dan seterusnya kita menetapkan hati untuk tetap selalu berkemenangan, oleh karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Itu sebabnya setiap hari kita tetap selalu bersemangat dan bersuka cita dalam menjalani hidup kita. Kita juga bersemangat untuk terus menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga mereka juga ikut bersemangat dan dapat hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita hidup setiap hari untuk memberkati dan mempengaruhi orang lain bagi Tuhan Yesus. Marilah kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin dan amin.